Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, ya. Jadi pertemuan pertama di sini saya akan menjelaskan banyak hal ya. Saya akan coba sharing screen dulu. Oke, sudah muncul ya? Sudah, Pak. Pak. Ya. Untuk agenda hari ini nanti akan membahas mengenai kontrak kuliah dan pengenalan apa itu pemrograman perangkat bergerak atau lebih dikenal mungkin dengan pemrograman mobile ya. Jadi untuk hari ini nanti akan ada sedikit materi pengantar, kemudian kita akan coba untuk istilahnya mulai sedikit praktek. Nanti saya yang menjelaskan di sini sambil menjelaskan apa yang perlu dipersiapkan ya. Karena kalau misal mata kuliah ini memang memerlukan research yang lumayan gitu ya. Nanti akan saya jelaskan. Oke, untuk yang pertama agendanya, nah ini ya ada 5 agenda. Ini sudah geser belum apa namanya slide-nya? Belum, Pak. Nggak geser ya? Belum geser. Oh, sebentar saya buat ini aja. Nah, ini sudah ya di agenda ya. Nah, untuk agendanya ada 5 hari ini, perkenalan dulu nanti, kemudian ada kontrak kuliah, yang ketiga silabus ya, jadi apa saja yang akan dipelajari selama 1 semester. Kemudian ada materi pendahuluan, ini untuk pengantarnya, jadi mengenai pemrograman mobile, lalu ada nanti sedikit praktikum pendahuluan gitu ya. Kemudian nanti di sesi yang terakhir ada diskusi. Oke, saya mulai ke perkenalan dulu ya, karena di sini mahasiswanya 2 kelas, satu kelasnya kurang lebih 40, jadi ada ya sekitar 80 kalau hadir semua. Nah, nanti kalau saya panggil satu-satu juga terlalu lama, kita perkenalan sambil jalan ya untuk mahasiswanya. Yang penting kalian kenal saya dulu di sini, karena mungkin baru bertemu di mata kuliah ini ya, karena kalau dilihat dari kode kelasnya juga masih semester 3 gitu ya, 3 ataupun 5. Nah, sedangkan saya biasanya ngajarnya di mata kuliah pilihan di semester 7 dan 8. Oke, untuk perkenalan di sini, ini saya perkenalkan diri dulu ya, mungkin sudah ada yang kenal juga atau ada yang belum. Di sini saya perkenalkan, ini nama saya Egy Rossi Subiakto, kemudian saya orang Brebes, tapi sekarang sudah pindah ke Semarang ya dari tahun 2016. Jadi saya sudah jadi warga Semarang 5 tahun yang lalu. Kalau ini riwayat pendidikan saya dari SD, SMP, SMA dan seterusnya, mungkin ada yang satu alma mater ya, nanti bisa berkenalan gitu ya. Kemudian S1 saya di Bandung di Universitas Komputer Indonesia, lulus tahun 2011. Saya juga pernah magang dulu di PT Dirgantara Indonesia ya, di Bandung itu, PT DI yang produksi pesawat terbang dulu ya. Kemudian di Semarang, saya ke Semarang tahun 2012, di sini pernah bekerja di PT Eurodesign ya, salah satu perusahaan furniture di mungkin daerah Tambak Aji ya, kalau yang daerah situ tahu. Kemudian saya juga S2 di Udinus
lalu dapat beasiswa juga lanjutan ke UTEM ya, University Technical Malaysia Melaka. Sejak lulus S2 itu saya jadi dosen tetap di Teknik Informatika, berarti 2014 sampai sekarang ya. Lalu untuk kontak dosen yang bisa dihubungi, kalau mau email silakan nanti bisa dicatat emailnya egia@dsn.dinus.ac.id ya, mudah untuk dihafal. Kemudian ada nomor WA ya, nomor WA saya kira sudah tahu di grup itu, ini nomor saya ya. Sebenarnya ada 2 nomor, cuman khusus mahasiswa memang saya khususkan nomor yang ini. Jadi kalau misal tahu nomor saya yang satunya itu nanti akan saya alihkan ke nomor yang ini. Itu ya. Jadi ini cukup untuk WA saja, tidak perlu telepon ataupun SMS. Kalau misalkan format WA-nya sudah sesuai, menyebutkan NIM, nama, kemudian kelasnya, lalu keperluannya apa, nah pasti akan saya balas dengan cepat gitu ya. Tapi kalau tidak ada perkenalan langsung tanpa ada apa namanya introduction ya, itu nanti saya juga bingung ini siapa gitu. Kemudian kalau untuk ruangan ya, kalau misalkan di masa normal ini saya di ruang dosen TI H23 ya, mungkin kalian ada yang belum pernah ke kampus, istilahnya ke ruang perkuliahan ya, karena mungkin ini masih semester 3 ataupun ya banyak yang semester 3 mungkin dulu awal langsung kuliah online ya. Nah, nanti semoga ke depan bisa kuliah tatap muka, nanti bisa berkunjung ke kampus gitu ya. Nah, ini perkenalan saya. Nanti kalau ada info yang belum jelas bisa di apa namanya, bisa di WA ya, di Japri ataupun di grup boleh gitu. Tapi kalau yang pribadi bisa di Japri saja. Oke, kemudian saya langsung ke tujuan. Jadi apa tujuan perkuliahan kita? Nah, di Kulino juga sudah saya berikan sedikit highlight ya di situ, apa tujuannya, kemudian apa yang akan dipelajari, referensinya apa saja. Kemudian mata kuliah ini memberikan pengetahuan baik secara konsep maupun implementatif ya, karena kalau eh, mata kuliah pemrograman ini memang kalau kita hanya memberikan konsepnya saja tapi tidak ada prakteknya juga kurang afdol lah istilahnya seperti itu. Jadi di sini baik secara konsep nanti saya biasanya berikan teorinya sedikit, kemudian kita praktek. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi implementatif gitu ya. Untuk pengembangan aplikasi mobile dan interaksinya dengan web service, untuk mengembangkan aplikasi mobile baik skala yang personal maupun enterprise ya, ini yang skalanya besar gitu. Oke, tapi karena kita belajar dari awal maka nanti skala yang personal dulu gitu. Oke, selanjutnya setelah tujuan perkuliahan, nah untuk kontrak kuliah di sini penilaian default. Nah, ada UTS, UAS, dan tugas gitu ya. Nah, biasanya kalau absen itu tidak dihitung, tapi khusus kelas saya nanti absennya akan saya hitung ya. Absen yang digunakan adalah absen yang ada di Kulino gitu, dan absen Google Meet. Nah, jika misalkan ada Google Meet, tolong ikut gitu ya. Nanti biasanya di akhir sesi akan saya foto nama-namanya, tolong gunakan nama asli. Dan itu nanti akan saya hitung sebagai absen. Kemudian jangan lupa juga untuk absen di Kulino setiap pertemuan ya. Di situ ada forum. Nah, biasanya saya akan menyelipkan sedikit pertanyaan, lalu nanti bisa kalian jawab di situ. Itu saya anggap sebagai absen. Absennya di forum ya, sudah ada di Kulino. Kemudian ini untuk kehadiran ya, mungkin ada kebijakan juga bahwa minimal untuk tidak hadir itu maksimal tidak hadir itu adalah 4 pertemuan ya. Jadi 75% minimal. Itu kalau normal, tapi kalau kemarin saya lihat memang ada sedikit kelonggaran ya karena kondisi seperti ini. Banyak kalau online kan banyak
banyak keterbatasan juga gitu. Kemudian untuk Google Meet ini saya beri toleransi kehadiran 5 menit ya. Tolong bisa on time ya kalau pas ada Google Meet ya, kecuali memang jadwalnya mundur gitu ya. Saya mulai 9.40, nah itu kan berarti kan tidak masuk toleransi sini. Tapi kalau misalkan saya ayo masuk 9.30, berarti 9.35 harus sudah masuk ya. Biar tujuannya biar tidak ketinggalan info gitu ya. Jadi kalau telat nanti sebenarnya gampang sih, nanti untuk rekaman ini nanti akan saya upload juga. Jadi kalian bisa putar ulang kalau yang ketinggalan gitu ya, ataupun tidak bisa hadir gitu. Nanti saya upload linknya, saya share di grup. Kemudian karena ini pemrograman, otomatis nanti akan ada tugas-tugas gitu ya, tugasnya baik individu maupun kelompok nanti sambil jalan gitu ya. Nah, biasanya akan ada presentasi ya untuk tugas-tugasnya. Presentasinya misal membuat proyek Android ini, mobile ini biasanya ada proyeknya secara berkelompok, nanti bisa dipresentasikan, dan itu biasanya wajib. Presentasinya bisa sinkronus atau asinkronus. Kalau sinkronus berarti presentasi secara langsung, saya melihat. Kemudian bisa juga sinkronus ya, kalian bisa presentasi, kemudian direkam, lalu di-upload hasil rekamannya. Itu juga bisa. Jadi ada beberapa opsi, nanti bisa disesuaikan ya. Oke, ini untuk kontrak kuliahnya. Nah, mungkin bisa dicatat atau difoto, atau ya terserah kalian mau nanti lihat rekamannya juga boleh. Oke, ini untuk kontraknya. Jadi UTS 25, UAS 25, tugas 45, absennya saya beri 5% ya. Lumayan dong. Kalau rajin terus, hadir terus, udah dapat 5 poin dari 100. Oke, selanjutnya. Nah, untuk silabus di Kulino juga sudah saya tuliskan sebenarnya. Di situ ada pengenalan pemrograman perangkat bergerak atau kita menggunakan Android ya. Karena untuk mobile ini banyak sekali, bisa juga di iOS, bisa di Android, bisa di mobile phone dan lain sebagainya. Nah, tapi kita akan fokus menggunakan Android di sini ya. Pengenalan Android, kemudian komponen Android, lalu nanti ada activity, event handling, intent, kemudian bisa ada fragment, lalu sumber daya Android, ada jenis-jenis layout ya. Layout ini tampilan ya, bisa mendatar, kemudian vertikal, horizontal, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan dipelajari di jenis-jenis layout dan interface ya. Kemudian ada list view dan recycler view. Ini juga salah satu bagian yang penting dalam pemrograman Android ya. Lalu ada database SQLite, yang ini SQLite ini untuk database lokal ya, bawaannya Android. Lalu setelah itu nanti ada UTS-nya. Biasanya UTS-nya juga berupa proyek gitu ya, berupa pemrograman gitu. Lalu setelah UTS nanti kita akan fokus ke database, beberapa database ya, bisa asynchronous task, lalu ada MySQL ya, mungkin dipelajari juga di mata kuliah lain. Nah, tapi nanti ini disambungkan ke Android. Lalu ada Firebase, ini database yang cloud ya, gratis, tapi ada beberapa jenis, ada yang gratis, ada yang enterprise juga ya, atau yang berbayar gitu. Jadi kalau Firebase tentunya terbatas, lalu storage-nya juga terbatas. Lalu ada LBS, apa itu LBS? Ini location based system. Jadi lebih kepada kalau kalian menggunakan peta gitu ya, Google Maps. Nah, ini nanti bagaimana menerapkan LBS di Android. Lalu setelah itu UAS. Nah, untuk UAS biasanya berupa project ya, projectnya berkelompok biasanya. Nah, itu untuk silabusnya. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu, kita akan nanti pertanyaannya di sesi diskusi ya, biar sekalian dicatat dulu nanti kalau ada pertanyaan. Lalu untuk referensi ini juga sudah saya tuliskan di
di Kulino ya. Referensi utamanya tentunya dari official Android developernya dari Google ya, developer.android.com. Di situ kalian juga bisa download. Kita menggunakan Android Studio ya. Nanti pakai Android Studio. Nah, ini juga ada beberapa referensi yang lain bisa bisa dibuka, dipelajari sebagai pendukung. Oke, selanjutnya, nah saya ke materi pengenalan dulu ya, pengenalan pemrograman mobile atau perangkat bergerak. Di sini ya ada beberapa macam, tadi ada Android, iOS, dan Windows Phone ya. Tapi kita akan fokus pada mobilenya Android. Nah, seperti kita ketahui ada banyak jenis sistem operasi, ada Microsoft, Linux, Mac, kemudian iOS. Nah, ini khusus untuk di mobile yang kita banyak ketahui dan banyak penggunanya ya tentunya adalah Android ya. Selain ada Symbian, nah ini Symbian ini yang dulu di Nokia ya. Sekarang sudah nggak tahu masih ada atau tidak ya. Maksudnya masih ada tapi sudah mulai ditinggalkan ya. Karena sekarang yang merajai pasar adalah Android dan mungkin pakai iOS. Dan ada juga BlackBerry ya, ini dulu pernah jadi raja di dunia mobile. Nah, sekarang hilang entah kemana gitu ya. Oke, itu macam-macam sistem operasi, jadi kita akan fokus di Android. Nah, kenapa kita Android ya, nanti ada penjelasannya setelah ini. Kita pelajari dulu cara kerja operating system. Jadi dari pengguna ini mengakses aplikasi ya. Ya kalau kalian bayangkan kalian memegang sebuah handphone, di situ kalian sebagai pengguna kemudian mengakses aplikasi, misalkan aplikasi Shopee misalkan untuk belanja. Nah, di situ melalui sistem operasi, lalu ada hardware-nya ya yang digunakan. Di situ ada RAM, ada storage untuk menyimpan memori dan lain sebagainya. Nah, ini adalah cara kerjanya, kemudian diolah di situ, misalkan RAM HP-nya 4 GB, kemudian diolah di sistem operasi di sini, lalu nanti ditampilkan aplikasi, kemudian pengguna bisa melihat hasilnya ya, outputnya seperti apa. Itu secara singkat sebenarnya cara kerja OS gitu ya. Lalu tadi apa Android ya? Apa itu Android ya? Jadi Android ini sebuah sistem operasi dan platform pemrograman yang dikembangkan oleh Google ya. Jadi punyanya Google. Ini digunakan untuk ponsel cerdas atau smartphone dan perangkat seluler lainnya ya, seperti tablet. Kemudian sekarang ini memang juga ada di Android TV ya. Ya kalau kalian punya smart TV itu ya, itu juga bisa menggunakan Android. Di situ kalian bisa download, bisa install. Nah, bisa istilahnya bisa nonton aplikasi YouTube di TV tersebut. Jadi sekarang sudah banyak tidak hanya di smartphone dan tablet, tapi sudah merambah ke beberapa perangkat yang lain ya, seperti tadi TV dan lain sebagainya. Kemudian Android juga bisa berjalan di beberapa macam perangkat dari banyak produsen yang berbeda gitu ya. Nah, seperti kita ketahui di sini contoh produsen ya ada misalkan ada Samsung, kemudian ada Asus. Nah, jadi Android ini bisa digunakan di beberapa macam platform yang berbeda ya, merek yang berbeda gitu. Ya, mungkin ada yang HP-nya pakai Samsung, kemudian Asus, kemudian ada Xiaomi dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu kelebihannya ya. Ya, mungkin kalau kita bandingkan dengan iOS atau OS yang satunya itu ya itu terbatas ya, hanya punyanya Apple saja gitu. Berbeda dengan Android yang bisa kemana-mana gitu ya. Oke, selanjutnya, nah
Kalau kita bandingkan di sini perkembangan dari OS ya, Android ini sekitar 43%, kemudian Symbian. Nah, tapi mungkin ini grafiknya sudah berubah ya. Yang pertama ada Android, kemudian mungkin Apple dan lain sebagainya. Ini BlackBerry juga sudah sepertinya sudah keluar dari list gitu ya. Nah, kita akan pelajari kenapa sih kita belajarnya Android bukan yang lain saja gitu ya. Ada beberapa kelebihan memang yang ditawarkan oleh Android ini. Yang pertama tentunya open source ya, di mana kita bisa mengotak-atik kodenya gitu, kemudian bisa memproduksi dan lain sebagainya. Open source ya. Nah, di Linux juga ada apa namanya, ada DOSCOM ya, Linux Open Source Community. Nah, nanti mungkin bisa gabung ya. Kemudian kenapa Android? Yang kedua, banyak pilihan perangkat mobile ya. Bahkan Android ini sudah mulai diaplikasikan di PC lewat Remix OS ya. Kemudian aplikasi support Android, kalau kalian perhatikan ini, kalau dari dulu saja 2014 sudah ada aplikasi yang masuk di Play Store itu sekitar 1,4 juta aplikasi. Nah, kalau sekarang ya pasti berlipat-lipat juta ya. Nah, kalian bisa cek di aplikasi kalian di apa namanya, Google Play Store itu aplikasinya banyak sekali. Nah, karena support Android gitu ya. Kemudian kenapa Android harganya tentunya lebih murah ya, berbeda dengan Apple yang eksklusif memang. Uh, Kemudian Android juga support micro SD dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain yang mungkin tidak ditemukan di merek yang lain atau di OS yang lain. Oke, selanjutnya, nah kalau kita perhatikan perkembangan OS Android ini urutan versinya ya, kalau kalian punya dulu awal-awal ada Cupcake, Donat. Nah, biasanya penamaan OS-nya ini berdasarkan nama makanan ya. Honeycomb dan urut biasanya C, D, E, F, G, H, I. Nah, sampai sekarang kemudian ada 9.0 ini ada Pi, lalu 10 ini Queen Cake ya, Q biasanya. Nah, mungkin kalau sekarang itu update terakhirnya di 11 ya. Ya mungkin 12 ini masih akan rilis beberapa bulan ke depan ya. Nah, di 11 ini ada R, itu ada Red Velvet Cake untuk penamaannya. Lalu di 12 ini walaupun belum rilis tapi ini ada istilahnya isu-isu yang muncul bahwa namanya adalah Snow Cone ya. Jadi QRS. Nah, ini belum resmi sih sebenarnya namanya untuk Snow Cone ini ya. Android 12 namanya masih Android 11 atau Android 12. Tapi kalau kita cari-cari referensi ya penamaannya biasanya berdasarkan nama cake ya, nama makanan biasanya. Ya, ini jenis-jenis versi Android ya. Kalian bisa ngecek versi Android kalian di HP kalian di About My Phone, di situ ada OS-nya versi berapa gitu ya. Nah, di situ nanti bisa dicek ya OS-nya. Kalau saya cek punya saya ini sudah 11 ya, baru update bulan kemarin Agustus sepertinya kalau nggak salah. Nah, kemudian ini versi-versi Android, lalu ada, nah ini spesifikasi minimal komputer. Jadi seperti saya bilang di awal tadi bahwa mata kuliah ini memang membutuhkan resource yang lumayan ya, yang besar memang. Windows-nya bisa pakai 7, 8, atau 10, baik 32 bit atau 64 bit. Lalu minimal RAM-nya 3 ya, ini minimal sekali tapi berat banget. Kalau rekomendasinya memang 8 GB RAM ya, baik PC, laptop maupun komputer ya. Ini rekomendasinya 8. Kalau 4 bisa nggak? Bisa, tapi ya sangat-sangat minim dan kalau bisa tidak ada aplikasi lain atau yang dijalankan bersamaan ketika
kalian melakukan coding menggunakan Android Studio. Nah, kalau misalkan 3 GB, kemudian nanti 1 GB-nya dipakai untuk emulator, itu nanti lumayan berat. Tapi nanti saya akan memberikan cara biar tidak usah pakai emulator, kalian bisa running di HP kalian sendiri. Nanti ada tutorialnya ya. Lalu untuk penyimpanan minimum ini 2 GB, saya kira untuk laptop sekarang ya minimal penyimpanannya pun sudah besar gitu ya, sudah minimal 500 GB ya, saya kira sudah bisa memenuhi kalau untuk penyimpanan. Lalu untuk rekomendasinya 4 GB ini juga bisa. Nanti disimpan, kalian sisakan space 4 GB, 500 untuk IDE, kemudian 1,5 GB untuk SDK dan emulator sistem image. Lalu minimal resolusi layarnya 1280 kali 800. Ini spesifikasi minimal. Nah, kalian bisa ngecek PC, laptop ataupun ya komputer kerja kalian kira-kira sudah memenuhi minimal ini enggak. Nah, kalau masih minimal ini saran saya di-upgrade gitu ya RAM-nya, misalkan sekarang baru 4 ya, kalau bisa di-upgrade jadi 6 atau 8, atau misalkan mau di-upgrade jadi 12 juga nggak usah ya, atau jadi 16. Nah, itu akan lebih baik gitu. Nah, untuk spesifikasi minimal ini sumbernya dari webnya official developer android.com ya, studio di situ ya, Android Studio. Nah, ini kalian bisa cek nanti. Oke, kalau ada yang tanya mungkin spesifikasi laptop yang saya gunakan ini Windows 10 64 bit, RAM-nya 8 GB. Nah, kalau penyimpanannya udah otomatis besar ya, 1 tera. Lalu resolusi layarnya juga sudah memenuhi. Jadi itu minimal sekali, tapi kalau misalkan di atasnya akan lebih baik lagi gitu. Karena memang mata kuliah ini perlu resource yang besar. Tapi jangan ya, tidak harus beli yang baru gitu, di-upgrade saja bisa gitu. Atau misalkan sekarang masih pakai Windows 7 misal ya ini ya. Nah, nanti diinstal ulang, dipakai Windows 10 gitu. Oke. Oke, selanjutnya, nah untuk memulai Android nanti setelah pertemuan pertama ini nanti kalian bisa kunjungi webnya developer.android.com/studio ya. Kalian nanti download di situ, sesuaikan dengan spesifikasi kalian. Di situ ada 32 bit atau 64 bit ya, disesuaikan dengan spek laptopnya. Setelah diklik biasanya ada download. Nah, itu lumayan besar ya. Tadi kalau saya cek itu sekitar, kalau yang terakhir ini ada 2020 31. Kalau yang sebelum-sebelumnya versi Android Studio-nya 4.0.1. Ini Windows 64 bit ya. Ini kurang lebih hampir 1 GB untuk besaran filenya. Ini 912 megabyte. Nah, nanti jika download sudah selesai, klik kanan pada file lalu diinstal ya. Nah, ini untuk instalasi Android, ini untuk versi yang 4.0.1 atau versi 3 ataupun 4, ini tampilannya masih seperti ini. Kalau nanti kalian download versi terbaru, tampilannya akan sedikit berbeda, tapi dari sisi interface, tapi memang fungsinya juga lebih baik gitu ya. Ada penambahan fitur. Oke, tapi nggak masalah ya, karena kalian pakai yang versi 3 ataupun 4.0.1 ataupun versi terbaru juga nggak masalah ya. Ya, ini analoginya seperti kalian menggunakan Microsoft Office ya, 2010 misalkan atau 2013 ataupun yang terbaru ya. Jadi untuk membuka Word kalian bisa gunakan beberapa versi ya, tergantung pilihan kalian. Ya, tapi nanti untuk
Di sini saya akan mempraktekkan pakai yang terbaru. Tapi kalau kalian misalkan berat ataupun tidak ini pakai yang versi 4 nggak masalah gitu ya. Di sini nanti ada download optionnya. Kalian bisa pilih eh, bisa pilih developer.android.com. Di sini bisa dipilih di download studio itu ada banyak pilihan ya. Ada banyak pilihan untuk downloadnya, versinya. Nanti di instalasi, kemudian ya seperti biasa instalasi, ada next, kemudian pilih tema, ada 2 tema, ada versi yang dark dan light ya, jadi yang hitam Dracula atau light yang cerah warnanya putih seperti ini. Pilih bebas ya. Kalau kalian suka yang dark atau yang Dracula ini boleh, ataupun yang light ya. Ini nanti akan download beberapa komponen ya. Pastikan kalian juga punya koneksi internet yang lumayan gitu untuk instalasi ini karena banyak downloadnya di sini. SDK Software Development Kit-nya nanti akan muncul seperti ini memulai Android Studio. Oke, itu untuk penjelasan materinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Nanti saya akan coba praktekkan sedikit. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum ya? Oke, saya akan coba. Nah, ini saya akan coba buka Android Studio-nya. Oke, ini versi ActiveFox 2020-31 sudah muncul ya? Sudah, Pak, sudah. Sudah, Pak. Ya, ini versi terbaru. Ya, sebenarnya nggak masalah. Tadi seperti saya bilang, seperti membuka Office, kalian bisa pakai Office 2007, 2010, 2013 ya. Sebenarnya sama, cuman yang terbaru biasanya punya fitur-fitur tambahan gitu. Oke. Jadi harus sabar ini kalau buka Android Studio, apalagi sambil Google Meet seperti ini. Ya, tentunya RAM-nya ditarik gitu ya. Diambil banyak. Oke, sebentar. Nah, saya cancel dulu. Oke, sambil saya ingatkan, silakan absen di Kulino itu sudah saya buka dari 9.30 tadi sampai 5 hari ke depan ya. Absennya lumayan panjang gitu. Oke, sebentar. Lumayan memakan resource. Ya.
Ya, RAM memorinya penuh. Sebentar saya restart dulu Androidnya. Oke, ini mulai membuka. Kita pakai Java ya, bahasa pemrogramannya. Ya, lumayan nih, perlu waktu. Masih menunggu. Oke, saya close project dulu. Nah, kalau awal, nah biasanya nanti akan muncul seperti ini ya. Muncul tampilan awal seperti ini. Kalau untuk yang versi terbaru, nanti kita bisa membuat project yang baru. Kita akan coba new project ya. Nah, di sini nanti ada pilihan-pilihan. Kita pilih yang empty activity ya. Pilih empty activity. Kemudian di sini juga ada pilihan-pilihan. Kita gunakan untuk Android TV seperti tadi saya bilang, ada otomotif ya, ada Wear OS. Nah, kita pilih yang untuk phone ya, phone maupun tablet. Kita pilih yang empty activity, kemudian di next. Nah, di sini ada untuk awal ada apa namanya, untuk create activity-nya ya. Nah, kita beri misalkan namanya aplikasi latihan Android 1. Package name-nya bisa diganti. Biasanya kalau awal itu di sini ada example, tapi di sini saya ganti Udinus gitu ya. Untuk save location-nya bisa kalian tentukan, kalian buat folder khusus. Kalau defaultnya biasanya di C ya, di mana kalian install Android Studio-nya, di situ nanti ada folder khusus project. Tapi karena di sini sudah saya custom, saya simpan di folder tersendiri, saya simpan di D ya, di D biar tidak terlalu banyak memakan yang C. Kemudian bahasa pemrograman tadi ada yang tanya, kita gunakan Java. Kemudian minimum SDK ini bisa kita pilih ya, apa OS minimalnya, API berapa. Nah, kalau minimal sekali ini adalah API 16, Android 4.1 Jelly Bean ya. Ya, versi 4 ini Jelly Bean, kemudian 44 KitKat. Nah, kalau defaultnya di Android Studio yang baru ini adalah Lollipop di Android 5.0 ya. Nah, kita pakai yang minimumnya saja atau yang rekomendasinya saja. Kemudian kalau sudah kita isi, kita finish ya. Kita finish, ini akan meng-create project baru. Nah, ini perlu lumayan waktu. Nah, ini nanti akan muncul langsung bahasa Java. Di sini ada dua tampilan ya. Ada .java, ada .xml.
extensible markup language. Nanti di sini kita bisa langsung akses GUI-nya atau interface-nya. Nah, kalian suka mana gitu, lewat coding atau lewat GUI-nya. Nah, nanti uh, kita tunggu, ini masih membuat Gradle-nya ya. Masih build Gradle-nya, harap ditunggu. Kalau belum kalau masih apa namanya loading seperti ini ya ditunggu saja dulu. Masih mengkonfigurasi projectnya ya, karena lumayan gitu. Ini RAM 8 GB ya, seperti ini. Nanti kalau di bawahnya lagi ya lumayan juga gitu. Oke, ada download juga, ada download beberapa library, ada core, ada fragment, material, layout, dan lain sebagainya. Ini masih menunggu. Nah, ini kita akan coba latihan Hello World dulu ya. Biasanya kalau belajar coding Hello World dulu ya. Nah, ini masih sedikit lagi, sudah mulai muncul activity-nya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, sudah tidak ada loading di bawah seperti ini sudah siap digunakan. Nah, seperti tadi saya bilang ada dua tampilan, ada activity main.xml, ada main activity.java. Nah, gini. Nah, kalau kita perhatikan di sini kita bisa perbesar. Sini kalau kita running awal, ini bisa pakai Hello World ya. Di sini Hello World. Nah, kita akan coba running ya. Di sini tadi saya bilang ada AVD ya, Android Virtual Device. Nah, biasanya bawaannya ada Nexus dan Pixel. Nah, kalian bisa cek di sini, kalian mau running pakai apa gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian apa namanya RAM-nya tadi terbatas, kalian bisa running pakai HP kalian. Jadi caranya nanti akan saya share caranya, tutorialnya sudah saya buat. Di sini ada AVD Manager ya. Ini Android Virtual Device AVD. Nah, ini yang sudah saya buat, tapi kalau kalian misalkan mau membuat masih kosong nih di sini, kalian bisa create virtual device di sini. Ini untuk runningnya saja ya, untuk running. Nanti create, kalian bisa pilih pixel yang mana gitu, atau Nexus atau tipe-tipe yang lain. Di sini ada resolusi layarnya, disesuaikan. Itu nanti kalau sudah di next, nah ini bisa download sistem image-nya ya. Kalau awal-awal memang akan lebih banyak downloadnya ya, seperti download sistem image-nya, tadi download library-nya dan lain sebagainya. Next nanti setelah next ini akan download ya. Saya nggak perlu next ya karena sudah download. Nah, ini akan next, nanti akan muncul seperti ini. Sudah siap untuk melakukan running. Nah, kalau kalian pakai real device atau HP kalian, nanti akan muncul otomatis di sini ya. Akan muncul otomatis. Ini akan coba saya apa namanya? Coba saya praktekkan untuk laptop saya nanti apa namanya? Saya pakai Samsung kebetulan di sini. Ada setting khusus memang yang harus dilakukan kalau masih awal. Setting khusus di HP-nya maupun di laptopnya ya. USB debug. Nah,
Kalau misalkan saya pakai ini, saya pakai Samsung A50. Nah, ini ada running device. Jadi kalau yang bawah ini virtual device. Jadi nanti ketika di running di sini, ini akan muncul di layar laptop. Tapi kalau kalian pakai real device, runningan hasil dari Android ini akan tampil di device kalian ya, yang terhubung di running device. Nah, ini ya contohnya Samsung SM-A50. Nah, misalkan seperti ini. Tapi di sini saya akan coba running untuk yang di sini saja, pakai Nexus 5 ya. Jadi biar tahu tampilannya, kita akan coba running di virtual device, di IVD tadi. Nah, tadi saya sebutkan berulang-ulang bahwa kalau running pakai Android virtual device memang berat gitu ya. Nanti bisa alternatifnya bisa running pakai real device atau handphone kalian masing-masing ya. Tentunya handphonenya Android ya. Jangan, nggak bisa kalau pakai HP-nya iOS gitu ya. Ya. Oke, ini lumayan juga ketika running. Ini mau running Hello World. Gambarnya jelas ya untuk ini yang Jelas, Pak. jelas, jelas Kak. Jelas, Pak. Ya. Oke, ini saya di kampus ya. Suaranya lumayan agak ada suara-suara. Ya. Oke, sebentar. Oke, masih menunggu ya. Nah, ini memerlukan memori 1 GB ya untuk running di virtual device. Ya, sabar saja menunggu. Nah, sini sudah mulai muncul tuh di bawah. Di sebelah Google Chrome itu sudah muncul satu tab lagi. Nah, ini virtual device. Ya, kita masih nunggu, masih proses proses indexing. Nah, kalau sudah install cepat nih. Ini launching activity. Hitam ya, belum muncul ya. Oke, sebentar. Saya refresh dulu. Oh, loading ternyata. Nah, ini ya muncul Hello World untuk yang pertama seperti ini. Nah, kita akan coba sedikit memodifikasi, memasukkan apa namanya foto kita ya. Kita masukkan foto kita di sini, Hello World-nya kita ganti. Nah, caranya kita edit di sini. Ya, kita pakai GUI-nya di sini edit Hello World, misalkan pakai nama kita di teks ya. Ini kemudian kita mau menambahkan foto. Nah, di sini ada image view. Image view-nya kita drag sini.
Lalu bisa kita pilih ya. Nah, di sini ada avatar ya. Ada avatar bisa kita pakai di sini. Nah, tapi kalau mau mau pakai foto kita ya bisa. Kita hapus dulu, kita drag lagi, kemudian di drop di sini. Nah, kita cari di sini ya. Ada tanda plus di sini. Ada tanda plus, kemudian kita import drawables, kita import. Nah, kita cari posisi foto kita, misalkan di sini saya pakai foto saya di sini. Nah, ini. Kemudian kalau sudah muncul di situ, kita next. Kemudian import ya. Nah, ini import, kemudian kita pilih yang sudah masuk di sini. Ya, nanti kalau belum jelas, kalian bisa putar ulang ya videonya, nanti saya upload. Ini saya oke. Saya oke, kemudian saya perkecil dulu lah. Oke, ini saya perkecil. Oke, kalau posisi seperti ini, ketika di running, nanti fotonya akan ada di pinggir kiri ya. Nah, kita, kita tarik dulu ini, biar posisinya ada di tengah. Kemudian kanan kirinya kita sesuaikan, ya, biar ada di tengah. Nah, kalau pakai coding, ya di sini bisa juga. Kita pakai yang simple dulu di sini. Oke, sementara ini dulu ya, saya akan coba running. Nah, running ulang pakai ini, run app, running, nanti akan muncul di sini. Oke, sambil menunggu ya. Oke, ini masih tunggu running dulu. Nah, ini project saya sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, ini tadi belum dipasin di tengah. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Sebenarnya posisi tulisan ini sama foto bisa lebih diperhatikan lagi ya. Nah, ini aplikasi latihan pertama gitu. Nah, nanti masih banyak lagi, kita akan desain, akan belajar recycler view dan lain sebagainya. Akan belajar activity, intent dan lain sebagainya. Oke, sementara untuk pengantarnya seperti itu dulu. Nah, kita akan ke sesi diskusi gitu. Oke. Gimana, mau ada yang disampaikan? Diskusi apa atau mau bertanya apa gitu yang sudah saya sampaikan barusan? Silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Siapa dulu nih? Mas Gregorian, silakan. Oke. Isi Pak, saya mau tanya. Ya. Untuk
aplikasi ini toh development perangkat bergeraknya ini apa harus pakai Java? Kita kesepakatannya Java. Masnya mau pakai apa emang? Kotlin? Enggak, saya cuma mau bertanya kan, siapa tahu ada bahasa lain yang bisa dipakai gitu. Oh, kalau nggak Kotlin Java, tapi kita pakai Java. Oh, oke Pak, terima kasih. Ya, basicnya Java ya. Oke, Mas Faiz? Ya Pak, untuk yang tadi nampilin ke Android lewat HP kita sendiri, itu di Android HP kita perlu download apa gitu Pak? Receiver? Enggak perlu. Oh nggak perlu. Sebenarnya settingnya nanti kita cuman perlu mengubah apa namanya setting HP kita biasanya di pengaturan. Kemudian ada nanti saya kasih tutorialnya ya. Oke Pak. Ada Ya. about phone di situ. Kemudian ada developer option. ya developer optionnya diklik 7 kali itu ya. Nanti USB debuggingnya dinyalain. Ya build numbernya 7 kali diklik nanti akan muncul developer mode gitu ya. Oh yang opsi pengembang itu ya Pak? Ya kalau bahasa Indonesia itu ya. Ya siap. Tidak punya iOS. Pak Misi izin tanya. Mbak Amalia. Iya, kalau yang pakai iOS download full stack boleh? Silahkan boleh. Oh iya. Terima kasih Pak. Tapi kalau misal laptopnya kuat pakai virtual device malah pakai virtual device aja, nggak usah running di HP sendiri gitu. Karena kan HP ini sebagai alternatif saja bila virtual device-nya terlalu berat di laptop gitu. Oh iya iya. Iya, gitu Makasih ya. Pak. Iya. Gitu ya. Alternatif kalau ini. Biasanya kan ada banyak dulu mahasiswa yang bertanya itu, Pak, Android virtual device-nya terlalu berat Pak di laptop saya gitu. Nah, makanya saya beri solusi kalian running di HP sendiri, tapi HP-nya syaratnya harus Android juga gitu. Tapi kalau tadi mau pakai BlueStack bisa ya silakan. Ya, tapi kalau yang utamanya memang lebih baik pakai virtual device-nya itu gitu. Jadi bisa langsung tahu gitu. Ini untuk alternatif saja gitu. Ya, yang lain sudah cukup atau bagaimana? Atau ada pertanyaan? Sudah absen belum di Kulino? Sudah Pak. Ya. Sudah ya. Ikutin formatnya ya. Di situ saya beri format pertemuan 1, strip name, strip nama, kemudian ada sedikit pertanyaan, kalian jawab dan sedikit minimal 1 paragraf. 1 paragraf ya, bukan 1 kalimat ya. 1 paragraf itu minimal bisa 3 kalimat atau 4 kalimat. Tapi nggak usah terlalu panjang juga, harus sampai 5 paragraf, nggak harus ya. Cuman untuk jawab pertanyaan itu saja. Jadi biar aktivitas kalian tercatat di Kulino gitu. Di situ di forumnya ada aktivitas. Dan itu dicatat di TU itu sebagai daftar hadir. Jadi nanti TU akan merekap kehadiran kalian dari forum itu ya. Jadi forum yang sudah dibuat saya, nanti kalian post di situ itu absen kalian. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, sepertinya belum ada. Nanti setelah ini kalian bisa coba download, kemudian bisa coba-coba. Nanti ini akan saya upload rekaman Google Meet-nya, nanti bisa diputar ulang kalau misalkan belum jelas. Nanti bisa ditanyakan di grup WA, atau misalkan kalau malu tanya di grup, bisa japri ke nomor saya, satu-satunya admin grup di situ. Itu nomor saya 1612, kemudian harap bersabar karena yang WA saya juga banyak, tidak hanya mata kuliah, tapi ada juga yang bimbingan KP maupun TA gitu ya. Nanti pasti akan saya balas asalkan menyebutkan name, nama, dan keperluannya dengan jelas. Kalau misalkan tidak jelas ya harap bersabar saja gitu ya. Pasti akan saya balas ya, tapi waktunya antri gitu ya. Saya biasanya urutkan dari yang bawah dulu. Gitu. Oke, sudah cukup pertemuan pertama? Ya, pertemuan pertama cukup. Kemudian gini,
untuk pertemuan selanjutnya ini kan apa namanya, programming ya. Kalau saya ini di sini ini nanti akan memakan waktu yang lama gitu ya. Kalau saya menjelaskan, saya running, kemudian saya codingkan di sini, kemudian kalian ikuti, ada pertanyaan, itu nanti waktunya akan lama dan saya kira 2,5 jam nggak akan cukup. Apalagi online ya. Kalau misalkan offline mungkin bisa, oh ini Pak nggak bisa, nanti kan saya bisa langsung ngecek. Tapi kalau misalkan online seperti ini kan pasti ada kendala-kendala yang nggak bisa di-handle secara langsung gitu. Nah, nanti solusinya saya akan memberikan video tutorial. Itu, video tutorial, jadi saya berikan tahapan-tahapannya, tutorialnya. Kalian nanti ikutin tutorial itu, kemudian hasilnya nanti akan diupload di Kulino. Itu ya. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan di WA. Ya, jadi minggu depan nggak ada Google Meet, tapi saya akan berikan tutorial. Alasan yang pertama apa? Karena ini mata kuliah praktikum. Itu. Jadi kalau secara langsung di sini juga saya kira kurang efektif. Itu ya. Itu ya, jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Nanti hal-hal lebih lanjut kita bisa diskusi di grup WA maupun di Kulino gitu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum pamit, silakan nyalakan videonya. Saya akan foto sebagai dokumentasi. Ini banyak sekali, gimana caranya? Tampilannya biar semuanya kena gimana ya? Tata letak bersusun. Ini maksimalnya berapa sih? Maksimalnya 49. Oke, sebentar saya coba ini dulu. Ya, saya tunggu. Ya, ini banyak sekali. Ya, saya. Oke, silakan dinyalakan videonya ya. Mas Hanifah ini sudah. Mbak, ini Mbak Zahra. Mas apa Mbak? Ini. Mas Adin. Dinyalakan videonya. Mas Raihan. Yang lain yang belum dinyalakan ya. Oke, saya mulai foto. Silakan memberikan gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, saya cek dulu hasilnya seperti apa. Saya cek dulu. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Silakan nanti bisa langsung dicoba untuk download atau install Android Studio-nya. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jangan lupa absen di Kulino. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.